Beberapa hari yang lalu saya melihat videonya Ustadz Abdus Somad. Bu, gimana ibu ini kok kuat ditinggal anakmu belajar di Mesir, kemudian belajar di Maroko? Gimana kamu kok kuat? Apa jawab ibunya? Yang kami banggakan seluruh elemen Yayasan Awad Makarim, yang saya hormati seluruh tamu undangan, wali murid maupun tamu undangan dari luar SD Islam Makarimul Akhlak, yang luar biasa, calon-calon pemimpin Indonesia masa depan, anak-anakku yang bersekolah di Yayasan Awad Makarim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para hadirin semuanya, seperti yang dikatakan Ustadz Sholihul Arif tadi, panggung gembira ini bukan hanya sekedar tontonan, tapi ini adalah pendidikan. Apa itu pendidikan? Pendidikan itu adalah apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, dan apa yang kita lakukan. Itu adalah pendidikan. Mana nilai pendidikan dari panggung gembira ini? Kalau kita lihat tampilan panggung ini, kalau kita mau yang murah, mau yang cepat, mau yang lebih bagus daripada ini, maka kita akan menggunakan banner. Kita memesan banner. Kenapa? Karena banner murah, cepat, dan pasti lebih baik dengan lighting yang seperti ini. Tapi di sini tidak. Kita tetap menggunakan background ini yang mungkin tripleknya ada sekitar 35 triplek kita gunakan. Waktu pengerjaannya tidak cepat. Bahkan siswa-siswi kelas 6 sudah mulai mengerjakan ini sebelum mereka naik ke kelas 6. Apa nilai pendidikan dari ini? Nilai pendidikannya adalah kekompakan, keuletan, kesabaran. Itu adalah nilai pendidikan dari panggung ini. Walaupun mahal, tapi kita tetap lakukan untuk mendidik anak-anak bahwa bekerja sama itu tidak mudah, bahwa untuk menghasilkan sesuatu itu butuh proses, butuh waktu, butuh tenaga. Apalagi proses latihan anak-anak ini mungkin sudah 40 hari lamanya untuk
akan tampil di depan ini. Ya, butuh kesabaran, butuh fisik yang kuat, tapi mereka bisa melalui sampai hari ini. Juga ada nilai-nilai agama. Kita mengajarkan kepada anak-anak bahwa ketika azan sholat dikumandangkan, maka seluruh kegiatan apapun berhenti, kita sholat. Maka tadi antara azan, antara maghrib dan isya ada jeda. Itulah pendidikan untuk anak-anak kita. Mereka langsung merasakan, mereka langsung melihat, mereka langsung dididik bahwa ketika azan sholat, mereka harus sholat. Tinggalkan semua kegiatan selain sholat. Itulah pendidikannya. Dan tidak mudah juga bagi seluruh elemen di Yayasan Awad Makarim ini untuk menyelenggarakan atau membuat panggung gembira ini. Kenapa? Karena ada di antara guru-guru itu ada proses memimpin, ada proses dipimpin, ada proses mengatur, ada proses diatur, ada komunikasi, kolaborasi, ada ketaatan, ada juga keikhlasan. Jadi tidak mudah Bapak-bapak, Ibu-ibu untuk menyelenggarakan acara ini. Itu dari segi prosesnya. Makanya semua elemen di Yayasan Awad Makarim ini harus mempunyai 5 daya. Daya dorong, daya juang, daya tahan, daya suai, dan daya kreasi. Kelima daya inilah yang kita tanamkan kepada anak-anak kita, calon-calon pemimpin masa depan bangsa ini. Jadi pendidikan di sini tidak mudah, Bapak Ibu, tidak mudah. Ini adalah generasi yang ke-7. Malaikat, mereka menyebut dengan julukan malaikat putih. Ya, ini malaikat putih. Ini adalah anak-anak yang hebat, anak-anak yang mahal. Beruntung wali-wali murid mereka. Kenapa saya bilang anak-anak ini anak-anak yang mahal? Di zaman sekarang ini tidak banyak anak-anak yang beraktivitas mulai jam 3 malam sampai jam 8 malam. Mereka beraktivitas, mereka beribadah, mereka belajar, mereka bersosialisasi, mereka berdinamika. Tidak banyak di luar sana anak-anak seusia 12 tahun yang mempunyai habitat seperti itu. Tidak banyak. Ketika teman-teman seusianya, kebanyakan teman-teman seusianya bermain game, mereka tidak bermain. Ketika teman-teman seusianya menonton TV, mereka tidak menonton TV. Makanya saya bilang mereka ini adalah anak-anak yang hebat, anak-anak yang luar biasa. Yang kedua apa? Mereka berani mondok. Ya,
Tidak banyak anak yang berani mondok. Ya, sudah berapa anak keluar dari SD Islam Makarimul Akhlak ini ketika kelas 5 diharuskan untuk mondok. Tapi mereka, anak-anak ini, generasi malaikat putih ini, mereka bisa melaluinya. Ya, jadi mereka ini adalah anak-anak yang hebat. Yang ketiga apa? Dalam penampilan panggung gembira kali ini, setiap orang, setiap siswa-siswi dari anak kelas 6 ini tampil 10 sampai 12 penampilan. Wow, luar biasa ya. Ustadz saja dulu waktu di Gontor kelas 6 hanya tampil 1. Tampil apa? Pop song ya. Kalau Ustadz Arif tadi saya tanya, katanya dia sebagai keamanan yang mengatur. Tapi di sini malaikat putih yang akan tampil nanti, mereka tampil minimal 10 penampilan sampai 12, bahkan ada yang tampil di 13 penampilan. Makanya saya bilang anak-anak ini adalah anak-anak yang luar biasa. Makanya adik-adik kelasnya yang sekarang masih kelas 1 sampai kelas 4, tiru kakak kelasmu. Kamu harus sampai pada titik ini. Bagi kelas 6, bagi siswa SD Islam Makarimul Akhlak, panggung gembira adalah semifinal. Finalnya apa? Munakosa Kubro. Ini adalah semifinal. Makanya kamu yang kelas 1 sampai kelas 4 harus bisa tampil di sini nanti. Ya, harus bisa tampil di sini juga. Kelas 5 juga harus bisa tampil di sini. Ya. Contoh kakak-kakak kelasmu yang sudah 6 generasi, ini generasi ke-7. Ya, dan pesan juga untuk wali murid, terutama wali murid kelas 5 yang anaknya baru mondok, ya, jangan khawatir, ya, jangan khawatir. Yang penting anaknya didoakan, ya. Beberapa hari yang lalu saya melihat videonya Ustadz Abdus Somad. Ustadz Abdus Somad itu nguping pembicaraan ibunya. Jadi ada teman ibunya Abdus Somad bilang, "Bu, gimana ibu ini kok kuat ditinggal anakmu belajar di Mesir, kemudian belajar di Maroko. Gimana kamu kok kuat?" Apa jawab ibunya? "Setiap hari saya bacakan Al-Fatihah 100 kali. Jadi ibunya Abdus Somad itu setiap hari membacakan Fatihah untuk Ustadz Abdus Somad 100 kali. Ya, makanya saya juga melihat video itu, ya, kami juga mungkin bapak-bapak ibu-ibu coba, mari kita coba seperti yang dilakukan oleh ibunya Ustadz Abdus Somad, ya, biar anak-anak kita nanti seperti Ustadz Abdus Somad, ya. Sebelum kita akhiri dan kita akan menyaksikan pertunjukan nanti, mari kita bacakan Fatihah untuk para wakif, munfik, muhsinin, dan semua yang telah berjasa kepada Yayasan Awad Makarim ini. Al-Hadhihinya Al-Fatihah.
Dan untuk Ustadz Arif, mari kita doakan semoga beliau sabar dan segera cepat sembuh. Al-Fatihah. Terima kasih. Akhirul lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.